Halo nak-anak children, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik kan? Jumpa lagi dengan saya, Pak Didin Musik. Oke, yang sudah menemukan video ini silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video musik berikutnya. Oke, kali ini kita akan membahas klasifikasi alat musik berdasarkan cara memainkannya. Jadi, klasifikasi alat musik ada dua macam ya. Yang pertama berdasarkan sumber bunyinya yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Yang kedua ada berdasarkan cara memainkannya yang akan kita bahas kali ini. Klasifikasi alat musik berdasarkan cara memainkannya ini ada 4 ya. Alat musik tiup, alat musik pukul, alat musik petik, dan alat musik gesek. Kita mulai dari alat musik tiup dulu. Jadi alat musik tiup itu alat musik yang cara memainkannya dengan cara meniupkan udara pada alat musik tersebut ya. Jadi meniupkan udaranya tidak harus ditiup melalui mulut, bisa juga menggunakan alat bantu yang sudah disediakan. Contohnya seperti akordeon. Akordeon itu termasuk alat musik yang jenisnya klaviatur. Klaviatur itu menggunakan papan nada. Jadi alat musiknya itu menggunakan papan nada untuk membuka atau menutup udara yang ditiupkan melalui pompa yang sudah dimodifikasi yang terletak pada bagian alat musik akordeon. Jadi seperti itu, akordeon itu meniupkan udaranya itu tidak langsung dari mulut, seperti itu ya. Untuk contoh yang lain, alat musik tiup yang cara memainkannya dengan meniupkan langsung menggunakan mulut. Contohnya ada trompet. Trompet itu salah satu alat musik brass wind yang bahannya dari logam. Lalu ada trombon, tuba, saksofon yang termasuk alat musik tiup woodwind. Terus recorder yang dari Indonesia. Ada seruling, terus ada serunai, ada gong bumbung. Gong bumbung itu terbuat dari bambu yang sangat besar, seperti itu, suaranya sangat ngebas. Oke, kita lanjut ke alat musik pukul. Alat musik pukul adalah alat musik yang cara memainkannya dengan cara memukul bagian alat musik tersebut. Memukulnya ini bukan seperti memukul dengan jiwa yang marah ya, bukan seperti itu. Jadi memukulnya ini ya memukul secara musikal. Ada beberapa teknik yang harus diterapkan ketika memainkan alat musik pukul. Orang-orang biasanya menyebut alat musik pukul ini dengan sebutan alat musik perkusi atau percussion. Nah, terus ada beberapa macam teknik memukul alat musik perkusi ini. Ada yang dipukulnya itu secara langsung menggunakan tangan atau disebut hand percussion, atau dipukul menggunakan alat bantu seperti stick atau kayu atau media penabuh seperti yang ada pada gamelan. Kalau pada gamelan itu alat musiknya memukulnya itu menggunakan media penabuh yang seperti palu atau seperti marti yang terbuat dari kayu. Contoh lain alat bantu untuk menabuh alat musik atau alat pukul itu seperti pada saat memainkan balera. Nah, kalau kalian memukulnya pakai tangan, tentu balera itu suaranya tidak seperti yang diharapkan ya. Jadi kalian harus memiliki alat bantu yang berupa stick yang ujungnya itu berbentuk bulatan keras, stick khusus untuk balera. Nah, tidak hanya itu, kita juga dapat menemukan cara memukul alat musik perkusi yang lain seperti alat musik piano. Nah, jadi piano itu sebenarnya juga alat musik perkusi yang sumber bunyinya dari dawai. Piano itu tergolong alat musik klaviatur. Ingat ya, klaviatur seperti akordeon tadi. Klaviatur itu alat musiknya menggunakan papan nada yang kemudian jika ditekan atau dipencet akan memicu pelatuk untuk memukul dawai atau senar yang ada di dalam box alat musik piano. Kalau kalian pernah nonton film Tom and Jerry, nah pada saat Tom lari-lari menekan touch piano, pada saat itu ada si Jerry yang lari-lari di dalam box piano yang isinya ada dawai-dawai itu. Nah, ketika touchnya dipencet itu ada pelatuk yang memukul dawai sehingga berbunyi seperti yang ada pada film Tom and Jerry. Ya, seperti itu gambarannya. Oke, next kita ke alat musik petik ya. Jadi alat musik petik itu adalah alat musik yang cara memainkannya dengan cara dipetik atau memetik senar atau dawai pada alat musik tersebut. Nah, alat musik petik ada yang dipetik langsung menggunakan jari, juga ada yang dipetik menggunakan alat bantu seperti pick dan lain sebagainya. Biasanya alat musik petik ini sumber bunyinya dari dawai. Jadi hampir mayoritas alat musik petik ini chordofon ya. Satu contoh seperti gitar, harpa, sasando, kecapi dan lain-lain sebagainya. Next, kita lanjut ke alat musik gesek. Alat musik gesek ini merupakan alat musik yang cara memainkannya menggunakan alat bantu berupa busur untuk menggesek senar atau dawai.
Nah, busurnya itu berbentuk seperti busur panah, seperti itu, tapi bukan buat memanah ya. Jadi bentuknya itu melengkung, kemudian ada benang atau tali yang dikaitkan. Beberapa ada yang terbuat dari ekor kuda benangnya itu, namun ada juga yang terbuat dari bahan sintetis seperti nilon. Jadi fungsi dari busur itu untuk menggesek dawai, dawainya itu tergesek oleh busur, kemudian menghasilkan bunyi yang seperti yang diinginkan. Nah, ketika seseorang akan memainkan alat musik gesek, biasanya bownya itu digosok dulu pada rosin namanya. Nah, jadi rosin itu seperti getah pohon yang sudah dipadatkan. Nah, di situ bownya digesek di situ dulu supaya keset. Kalau sudah keset, digesekkan di senar atau dawainya itu mengeluarkan bunyi yang seperti diharapkan, seperti itu. Tapi kalau baunya licin, suaranya tidak akan keluar. Seperti itu ya. Contohnya ada biola, ada kontrabas. Contoh dari Indonesia ada rebab. Sama, rebab juga alat musik sumber bunyinya dari dawai. Cara memainkannya dengan cara digesek menggunakan bow. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi klasifikasi alat musik itu ada 4 macam: alat musik tiup, alat musik pukul atau percussion, alat musik petik, dan alat musik gesek. Oke, sekedar informasi, saya berikan sedikit tambahan materi. Beberapa artikel ada yang menuliskan tentang alat musik berdasarkan jenis pengeras suaranya. Nah, seperti apa itu? Nah, oke, Pak Didin bacakan ya. Jadi, berdasarkan pengeras suaranya, jenis-jenis alat musik dibedakan menjadi 2, antara lain alat musik akustik dan alat musik elektronik. Kalau alat musik akustik itu adalah alat musik yang penguat bunyinya tanpa memerlukan tenaga listrik. Seorang pemain alat musik akustik memerlukan tahapan proses latihan cukup lama untuk dapat menghasilkan suara yang berkualitas indah untuk dinikmati. Alat musik akustik memiliki karakter suara yang natural, sesuai dengan namanya, bentuk, serta bahan pembuatannya. Alat musik ini menggunakan media tabung atau resonansi. Kemudian ada alat musik elektronik. Alat musik elektronik merupakan alat musik yang penguat bunyinya memerlukan tenaga listrik seperti speaker. Nah, inilah yang disebut sebagai alat musik modern, di mana seorang pemain tidak lagi bersusah payah atau menyiapkan atau prepare supaya menghasilkan kualitas suara yang bagus, sehingga suara yang diproduksi itu udah jadi, sudah instan. Dalam kelompok ini belum ada pembagian yang pasti, namun hanya didasarkan pada sumber pengeras suaranya saja. Contoh alat musik ini sebagian besar berasal dari alat musik berdawai dirancang agar bersistem elektrik seperti bass elektrik, gitar elektrik, biola elektrik, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu ya. Itu contoh alat musik berdasarkan jenis pengeras suaranya. Sekarang ada lagi nih artikel, alat musik berdasarkan kekuatan menekan. Sebenarnya jenis-jenis alat musik tekan tidak termasuk kategori manapun ya. Namun cara menekan rupanya menjadi bagian dari sistem menghasilkan bunyi yang diinginkan. Alat musik tekan ini memiliki 3 jenis, yaitu menekan untuk memukul. Ini yang seperti piano tadi. Yang kedua ada menekan untuk meniup. Yang ini seperti akordeon. Lalu menekan untuk mengaktifkan sistem elektronik. Ini yang seperti keyboard ya, yang pernah Pak Didin ceritain pada video bagian 1 kemarin. Jadi jika dikategorikan jenis-jenis alat musik tekan antara lain piano akustik atau kordofon pukul, terus ada organ akustik atau organ klasik itu ya, yang pakai media peniup yang biasanya di gereja-gereja itu. Lalu ada akordeon yang sumbernya dari aerofon tadi. Terus ada alat-alat musik elektronik yang menekan papan kunci seperti keyboard, launchpad, dan lain sebagainya. Oh ya, satu lagi. Ini ada artikel tentang alat musik single band. Pesatnya perkembangan teknologi digital menyebabkan lahirnya jenis-jenis alat musik perangkat dengan kegunaan yang lebih efisien dan efektif seperti alat musik single band. Alat musik ini sangat praktis karena cukup dimainkan dengan 1 orang. Jadi alat musik single band itu yang main hanya 1 orang. Di dalamnya terdapat irama atau style, beragam suara, dan fasilitas simple recording. Produk Yamaha menamakan perangkat ini dengan Portasound atau Portable Sound. Sementara untuk produk Roland menyebut dengan sebutan Electone atau Electric Tone. Biasanya alat musik single band ini seperti kalau kalian melihat pada saat hajatan ada orang membawa keyboard. Nah, di situ dia memainkan alat musiknya sendirian, hanya ditemani oleh seorang vokalis. Nah, dia sedang bekerja sebagai seorang single band. Seperti itu ya. Oke, sampai sini klasifikasi alat musik saya kira sudah cukup. Mulai dari klasifikasi alat musik berdasarkan sumber bunyinya pada video bagian 1. Lalu juga kita lanjutkan pembahasannya pada video ini, klasifikasi alat musik berdasarkan cara memainkannya. Juga Pak Didin sudah menambahin dengan materi artikel-artikel yang beberapa pernah ditanyakan oleh para siswa. Oke, saya akhiri materi klasifikasi alat musik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada sesuatu yang ingin kalian tambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, saya Pak Didin Musik. Salam seni dan budaya.